Yuliati dan Bapak Imran di Maros. Tadi tuh udah penyerahan dengan Ibu Nelly dengan Bapak Harjun juga. Jadi udah penyerahan di JNM Ponto, udah penyerahan di Bone, dan hari ini lagi akan melakukan proses penyerahan FD hitam bersama Bapak Ismail Pak Imran di Maros. Melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam hingga 1,5 jam bertemu dengan Bapak Imran. Jadi saya akan delivery unit lagi, yaitu New Carry FD hitam. Nah, ceritanya drama banget. Tadinya tuh saya hampir nggak jadi closing karena beberapa histori yang tingkat kesulitannya itu sulit banget, tapi alhamdulillah bisa dilewati. Nah, ikuti terus, tapi jangan lupa subscribe dulu, like, tekan tombol lonceng, dan share-lah bersama sahabat hebat sukses lainnya untuk mengetahui video update dari Aida Sukses. Nah, kita akan bertemu dengan Bapak Imran, di mana beliau memiliki usaha yang banyak banget, ya, usaha kuseng, usaha aluminium. Nah, kita akan mengetahui inspirasi sukses dari beliau. Bertemu juga dengan Ibu Yuliati. Nah, ikuti terus perjalanan Aida Sukses. Nah, kita lewat tol. Karena perjalanan akan bakal jauh banget kalau kita nggak lewat tol, bertemu dengan Bapak Imran di Maros sana. Jadi ceritanya kayak gini, awalnya saya mikirnya nggak bakalan pernah bisa closing karena budget dari Bapak Imran ini terbatas banget. Jadi budgetnya yang ada, dana-dananya itu udah ada di luar tapi belum balik, maksudnya di bisnisnya dia, sehingga dia menunggu waktu yang tepat di mana dananya bisa terkumpul sehingga bisa closing. Karena kan kemarin itu sempat udah mau diantar hari Kamis kemarin, tapi karena terjadi kesalahpahaman antara saya dan Pak Imran, akhirnya mobilnya nggak jadi dideliverykan. Sehingga besoknya saya follow up dari Pak Imran kurang ada respon ya, karena mungkin kesibukan kerja. Lalu besoknya lagi saya follow up dengan menginformasikan hal-hal yang positif ke beliau, dan 3 hari kemudian akhirnya dia udah merespon, karena kan sempat nggak ada respon beberapa hari sebelum setelah saya janjian udah delivery kan. Jadi adanya miskomunikasi antara saya dengan Bapak Imran, dan akhirnya setelah range kurang lebih 5-6 hari saya follow up kembali, di hari Rabu depannya, nah di hari ini maksudnya, akhirnya melakukan pelunasan. Katanya saya harus tiba di rumahnya jam 9 waktu baik. Nah, ini kan udah pagi banget perjalanan ke Maros. Mudah-mudahan sebelum jam 9 kita udah tiba di sana. Jadi yang ingin saya share ke sahabat hebat sukses, bahwa pentingnya sikap optimis dalam usaha apapun yang kita tekuni. Karena seperti yang kita ketahui, sikap optimis adalah perilaku yang positif dan membangun aspek di segala kehidupan untuk masa depan yang cerah. Karena kalau kita nggak ada sikap optimisme yang ada dalam diri kita, segala hal yang kita lakukan itu bisa dibilang drop down karena nggak ada arah dan tujuan. Jadi dengan adanya impian, sikap optimisme bahwa saya dapat mencapai goal yang sudah saya impikan dan rencanakan sebelumnya. Nah, setelah tadi saya udah menjabarkan pengertian dari optimis itu seperti apa. Nah, saya akan mengupas tuntas apa-apa saja manfaat yang dirasakan untuk kita bisa selalu bersikap optimis dalam hidup, agar kehidupan kita ke depannya bisa jauh lebih cerah lagi, jauh lebih sukses lagi. Nah, apa sih manfaatnya? Saya akan men-share buat sahabat hebat sukses manfaat dari sikap optimis, bagaimana kita untuk bisa berhasil. Nah, yang pertama
kita disarankan untuk selalu optimis dalam hidup. Nah, oke, saya akan lanjut di poin yang kedua. Kenapa sih mesti kita untuk selalu bersikap optimis? Karena dengan optimis kehidupan kita jauh lebih maju pesat. Karena kenapa? Setiap permasalahan yang kita hadapi dalam hidup kita, kita akan selalu mencari solusi terbaik dalam hidup kita. Dan itu akan kita jadikan wadah sebagai tahap untuk belajar gimana sih arti kehidupan dalam hidup bersosialisasi. Nah, seperti itu. Jadi membuat kita jauh lebih maju dan meningkat pesat. Nah, untuk poin yang ketiga, ini penting banget bagi sahabat hebat sukses, yaitu kita akan jauh lebih segar. Kenapa saya bilang jauh lebih segar? Kesehatan kita lebih terjaga karena sikap optimis ini membangun mindset kita untuk lebih fresh lagi dalam berpikir, untuk lebih damai, untuk lebih tentram lagi, sehingga pikiran-pikiran kacau, pikiran galau, yang kecemasan, kekhawatiran yang gak penting itu akan jauh menghampiri hidup kita. Karena kenapa? Dengan adanya sikap optimis, pikiran kita, kesehatan kita lebih segar dan fresh, tentunya hidup kita akan lebih tentram, damai, dan sejahtera. Nah, penasaran pada poin yang keempat, apa sih manfaat dari sikap optimis dalam hidup kita? Ikuti terus perjalanan Aida Sukses. Sampai tiba di tujuan rumah Bapak Imran. Jadi bagaimana untuk kita selalu bersikap optimis dalam hidup, yaitu yang keempat adalah kita dapat membantu kita melewati membantu kita melewati masa sulit yang kita hadapi saat ini. Jadi orang yang optimis tidak pernah flashback akan masa lalu, dan dia juga tidak pernah memikirkan ke masa depan. Yang dia pikirkan adalah saat ini, bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan saat ini untuk dapat mencari solusi akan permasalahan yang dihadapi. Nah, itu yang poin keempat, membantu kita dalam masa sulit apapun. Jadi sesulit apapun, orang yang optimis ini akan selalu merasa bahwa semua dia bisa jalani, dia bisa lalui, dia tidak bakalan pernah merasa panik dalam situasi kondisi yang mendesak saat itu juga. Dan selanjutnya untuk poin yang kelima, manfaat dari kenapa sih kita harus selalu bersikap optimis, karena orang-orang yang optimis ini akan selalu membuat keputusan yang tepat. Karena keputusan-keputusan yang akan diambil, dia udah mempertimbangkan cocoknya ini bagaimana, sehingga langkah untuk ditempuh jauh lebih berhasil itu akan pasti dan tepat. Nah, itulah pentingnya untuk kita selalu bersikap optimis. Segala permasalahan-permasalahan yang akan dilalui, dia akan melakukannya dengan sikap yang bijaksana, sehingga untuk mengambil keputusan itu bisa jauh lebih tepat, seperti itu. Ikuti terus ya perjalanan saya bersama Bapak Imran, proses penyerahan New Carry. Belok kiri setelah toko Maros Herbal, di sebelah kiri ke Jalan Kompleks Perhubungan. Nah, kita udah tiba di rumahnya. Tuh, mobilnya masuk lorong. Gak apa-apa guys, Suzuki New Carry ramping juga, bodinya bisa masuk lorong.
supaya bisa masuk walaupun kita tidak daftar, tapi usahakan ke pagi supaya kan tidak ramai. Terus ini surat pengenalan servis. Jadi di kantor itu Pak ada fasilitas antar jemput kendaraan, ada home service, pouring, balancing, servis AC dengan pengisian aluminium nitrogen. Ini kepala bengkel kami, ada nomor teleponnya Pak. Ini Pak Abdullah bagian tes apanya kalau misalnya kita servis. Ini tadi Mbak Mega bagian daftar servis. Kalau Pak Wandi bagian dia standar belum. Iya. Ini kita dapat gratisan servis 6 kali, ganti oli 5 kali. Nah, ini jaminan berlaku jika melaksanakan perawatan berkala. Kemudian yang selanjutnya bulan ke-6 itu kilometer 10.000, itu jasa pemeriksaan oli filter dengan gasket, ini yang free ya Pak ya. Akhirnya bisa berhasil juga ya Pak untuk proses penyerahan mobilnya. Sempat ada drama juga ya Pak. Jadi nggak jadi, tapi yang namanya rezeki itu nggak bakalan lari kemana. Biarpun saya dengan Bapak maunya nggak jadi, tapi kalau Allah berkehendak bisa jadi rezeki Bapak punya kendaraan, ya kenapa tidak ya Pak? Ya, boleh perkenalan dulu Pak dengan Bapak Imran. Bapak Imran. Pak Imran memang asli di Maros. Oh iya. Nah, usaha apa nih Pak yang Bapak lagi tekuni untuk pickup ini? Untuk saat ini Ya. sementara bawang dan Ya. usaha kuseng, pintu, jendela. Oh banyak ya Pak. Nah bagi teman-teman yang kepengen pesan kuseng, pintu, dan jendela di daerah Maros, ada Bapak Imran. Berapa Pak nomor handphonenya bisa diinformasikan? 081 081 343 343 737 737 527. 527. Semoga dengan adanya mobil pickup yang Bapak ambil ini, usahanya bisa semakin meluas, Amin, amin. rezekinya bisa bertambah lagi, beranak pinang itu mobilnya Amin, ya Pak. Amin. Kemudian Bapak juga sekeluarga bisa sehat, Bapak bisa mensejahterakan semua keluarga. Amin. Ya. Nah, sebelum Bapak membeli mobil ini, apakah ada mobil pembanding Pak? Sebelum Bapak mau ngambil pickup? Ada sih Bu, Ada. tapi kayaknya lebih tertarik di sama Suzuki. Sama Suzuki. Apa yang menjadi ketertarikan Pak Imran di pickup ini? Kalau Suzuki dia itu Iya, Pak. irit, Irit, muatannya juga agak banyak. ya, muatannya lebih besar, Dia kuat dalam tanjakan. kuat dalam tanjakan Pak ya. Iya, terima kasih sekali Pak, Bapak sudah pilih mobil pickup New Carry untuk usahanya Bapak. Semoga bisa bertambah lagi. Amin. 1-2 tahun ke depan Pak ya. Amin, Amin. Anggotanya bisa lebih banyak sehingga kan butuh mobilnya bisa lebih jumlahnya lebih banyak lagi. Ya, kemudian apa harapan Bapak ke depannya dengan adanya mobil pickup ini? Kalau kita di usaha yang pastinya maunya maju. Maunya lebih maju lagi Pak ya. Adanya mobil pickup itu sangat membantu. Itu sangat membantu ya. Iya. Tadi menarik sekali cerita yang Bapak sempat ceritakan. Semua kisah hidup yang jatuh bangunnya Bapak itu Bapak sudah jalani. Oh, iya. Apa yang membuat Bapak bisa termotivasi mau jauh lebih baik? Biasanya kan orang itu kalau udah drop Pak, ya udah drop aja selama-lamanya. Tapi apa yang membuat Bapak bisa berpikir saya harus bisa lebih baik lagi? Sebenarnya kalau saya begini Bu, Iya. kegagalan itu adalah sebuah keberhasilan. Oh iya, betul sekali. Jangan gagal, tinggal. Oh, Pokoknya betul. gali terus di mana kesalahan kita. Perbaiki Pak ya. Jadi kegagalan itu adalah sesuatu yang tertunda untuk Iya. bisa berhasil lagi di masa depannya Pak ya. Betul. Ya amin. Nah kemudian apa motivasi hidup Bapak yang Bapak jadikan pedoman dalam hidup untuk berhasil harus seperti apa? Kalau untuk mencapai kesuksesan itu sebenarnya kita harus sabar, Ya kuncinya sabar. terus, Kemudian harus optimis juga dalam Iya. hidup Pak ya. Ya, terus giat bekerja. giat bekerja. Tapi jangan lupa berdoa sama Tetap di atas. berdoa sama Allah ya Pak. Tetap dengan adanya ikhtiar Bapak usahanya semua, tetap Bapak meminta ucap syukur sama Allah supaya ditambah lagi lebih Karena ya. usaha tanpa doa tidak akan jalan juga. Ya, betul sekali. Tanpa usaha adanya doa tidak akan Akan juga. jalan ya, berdoa seini tapi nggak ada hasil Iya. usahanya kosong ya, sama aja Pak, Iya, nggak iya. ada yang
bisa kita lakukan. Wah, bagus sekali inspirasi hidup dari Pak Imran. Nah, terima kasih banyak nih Pak, Iya, udah kami semua disuguhkan yang enak-enak nih Pak. Terima kasih. Iya. Kalau misalnya Bapak mau servis di daerah Maros Iya. atau di Petarani, kami siap melayani Bapak sepenuh hati. Oh, iya. Sukses terus Pak untuk Amin. usahanya. Semoga bisa semakin meluas lagi jaringan usaha Amin. Bapak. Amin. Oke, cukup sekian informasi dari Inspirasi Aida Sukses. Bilang ya Ruki Pak. Mau beli mobil sama siapa Pak? Suzuki Aida. Oke, ya. Bagaimana proses pelayanan kami Pak? Sempat mengecewa atau gimana Pak? Alhamdulillah baik. Sukses Pak ya, baik juga ya Pak. Terima kasih sekali lagi buat Pak Imran dan keluarga. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.